Laut dan pantai merupakan salah satu destinasi wisata yang ramai dikunjungi orang dengan tujuan untuk menyegarkan kondisi tubuh yang lelah karena bekerja sehari-harinya. Dengan menikmati panorama yang indah, kita bisa melepas semua kepenatan. Namun apa jadinya jika saat berjalan-jalan di tepi pantai malah menemukan sesosok mayat? Seperti yang dialami oleh salah satu wisatawan di Pantai Ngerawe, Gunung Kidul, Yogyakarta. Sebelum mengetahui kisahnya, Mia ucapkan banyak terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Semoga puasanya lancar ya. Tentu Mia menemani hari-hari kalian lagi dengan segala informasi yang ada di sekitar kita, untuk dijadikan sebagai pelajaran dalam hidup agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari. Pada pukul 7 pagi, tanggal 15 November tahun 2022, seorang warga yang sedang berjalan di tepian pantai menemukan sesosok mayat dalam keadaan tengkurap. Kondisinya saat itu masih mengapung. Segera saja ia melapor ke petugas penjaga pantai dan selanjutnya menghubungi Polres Gunung Kidul untuk mengevakuasi jasad tersebut. Dari identifikasi sementara, tim reskrim dan Inafis dari Polres Gunung Kidul mengatakan jasad tersebut adalah seorang wanita yang tengah berbadan dua. Setelah melakukan penyidikan mendalam, jasad tersebut berinisial RN, warga Purworejo, Jawa Tengah. Dan berdasarkan pemeriksaan USG, kehamilannya telah masuk usia 28 minggu. Dirangkum dari media berita yang terpercaya, hari itu juga setelah jasad RN selesai diidentifikasi, segera dikembalikan ke kediamannya di Desa Cengkawak Rejo, Kecamatan Banyuurip, Purworejo, Jawa Tengah. Jenazah tiba di rumah duka pada malam hari, sekitar pukul 9:30 malam. Kedatangannya disambut isak tangis keluarga, juga para warga yang terkejut dengan kematian RN. Setelah disolatkan, jenazah langsung dikebumikan di tempat pemakaman umum setempat pada pukul 10:30 malam. Kembali ke penyelidikan polisi, awalnya sempat diduga korban merupakan wisatawan yang tenggelam dan hanyut. Namun dugaan tersebut terbantahkan dengan adanya luka yang tak wajar di tubuh korban. Hingga di tanggal 16 November malam atau keesokan hari setelah jasad korban ditemukan, polisi menangkap 2 orang yang diduga berkaitan dengan kematian RN. Keduanya warga Sukoharjo, Jawa Tengah. Lantas bagaimana tim polisi bisa menangkap terduga pelaku ini? Gerak cepat tim penyidik mencari bukti seperti rekaman CCTV, rekam jejak ponsel korban, juga beberapa saksi seperti teman, keluarga, dan penjual mie ayam. Karena rupanya, sebelum korban ditemukan terombang-ambing di laut, ia sempat terpantau makan di kedai mie ayam bersama terduga pelaku. Selanjutnya dari rekaman CCTV jalan, mendapati nomor kendaraan berupa mobil yang dikendarai pelaku. Ternyata mobil itu adalah mobil rental. Beruntung bagi tim Resmob Polres Gunung Kidul dan Polresta Surakarta, si penyewa mobil menggunakan data diri asli. Setelah mendapatkan identitas pelaku dari pemilik rental mobil, pelaku berhasil diamankan. 2 orang tersebut masing-masing berinisial E yang berusia 24 tahun, seorang mahasiswa asal Sukoharjo, dan A berusia 37 tahun yang merupakan seorang buruh juga warga Sukoharjo. Lantas, apa benar kedua pria inilah pelaku penghabisan nyawa RN? Apakah ada hubungannya dengan kehamilan RN? Kita akan dibuat geleng-geleng kepala mendengar kisah ini. Jadi teman-teman, mohon siapkan hatinya dulu ya. Jangan ada hujatan. Lebih baik kita saling introspeksi diri dan menjaga agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari, baik di keluarga maupun saudara kita. Jadi begini cerita awalnya. Rupanya RN adalah pacar dari pelaku E. Dari kisah cinta mereka yang kebablasan, RN pun hamil. Kandungannya sempat ditutupi. Namun siapa sih yang bisa menutupi kehamilan dikala usianya lebih dari 5 bulan? Namun si pria menginginkan agar kekasihnya mau untuk membuang janin tersebut. Karena dia belum siap untuk menjadi ayah dan masih ingin menikmati masa mudanya. Apalagi ia tengah menempuh pendidikan tinggi. Jangankan menikah, membahagiakan kedua orang tuanya saja belum bisa. Akan tetapi permintaan pelaku ditolak oleh korban. Karena kehamilan yang sudah besar,
tidak mungkin bisa dibuang begitu saja. Ia tetap mempertahankan kandungannya tersebut apapun resikonya. Karena cintanya pada E membuat ia sangat menginginkan bayinya itu. Mendengar hal ini, pelaku E tertawa. Padahal ia sama sekali tidak mencintai wanita tersebut. Ia pun tidak menganggap hubungan mereka serius. Hingga beberapa saat kemudian, E yang kehabisan akal merencanakan sesuatu yang akan menghilangkan nyawa pacar dan calon anaknya. Dengan dibantu oleh rekannya A tanpa imbalan. Menurut Kasat Reskrim Polres Gunung Kidul, AKP Mahardia Dewo Nugroho, perencanaan itu telah ada sejak akhir September lalu dan dilaksanakan pada pertengahan November. Saat itu E dan A menyewa sebuah mobil dan menjemput RN lalu mengajaknya untuk melakukan ritual demi keselamatan sang bayi. Bentar ya teman-teman, kenapa korban mau ya diajak ke pantai demi ritual keselamatan bayi? Padahal si E sudah berkali-kali minta korban menggugurkan kandungannya. Aduh, gak kebayang deh. Awalnya mereka sudah mendatangi 2 pantai. Namun karena terlalu banyak orang dan satunya ada banjir, mereka tak jadi ke sana. Kemudian memutuskan untuk pergi ke Pantai Kukup. Sampai di sana, A menyuruh korban untuk membuka seluruh pakaiannya. Dan hal yang membagongkannya ya teman-teman, kedua pria ini malah melecehkan korban. Setelahnya pelaku membekap mulut korban hingga lemas dan membawanya ke atas tebing lalu membuangnya ke laut. Kurang lebih seperti itu ya kronologi yang berhasil Mia rangkum dari berbagai media berita yang telah beredar. Sementara itu informasi tambahan dari keluarga korban, saat itu RN tengah bekerja selama 2,5 bulan di sebuah CV yang berada di Solo, Jawa Tengah. Semenjak itulah RN tidak pernah pulang ke rumahnya di Purworejo lagi. Hubungan RN dengan keluarganya terbilang sangat baik. Sehari-hari mereka sering berkomunikasi lewat WhatsApp. Namun untuk kehamilannya, keluarga sama sekali tidak mengetahuinya. Di kasus-kasus sebelumnya yang pernah Mia ceritakan, ya hampir sama dengan kisah ini, pelaku kan cuma divonis 15-20 tahun penjara. Nah, kali ini para penonton Mia pasti puas banget. Karena majelis hakim yang diketuai oleh I Gede Adi Mulyawan pada tanggal 16 Mei 2023 memvonis mati kedua pelaku. Adapun pertimbangan yang memberatkan adalah keduanya melakukan pembunuhan kepada RN dan bayinya secara terencana. Selain melakukan perencanaan, mereka juga menjual barang milik korban dan melarikan diri. Untuk hal yang meringankan tidak ada. Nah, sampai sini dulu ya kisah Mia kali ini. Semoga bisa dijadikan pelajaran agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari. Bagi para wanita, kalian harus lebih hati-hati dan jangan mudah untuk memberikan kesucianmu kepada orang yang belum sah menjadi suami. Karena saat ini banyak banget pelaku kejahatan yang merupakan orang terdekat atau kekasih sendiri. Mia turut berduka untuk korban. Semoga dosa-dosanya korban diampuni dan dilapangkan kuburnya. Untuk keluarga korban, semoga diberi kesehatan, ketabahan, serta kekuatan. Mia mohon maaf ya jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!